bahasa Indonesia. Sudut pandang linguistik yang digunakan oleh bahasa Indonesia merupakan variasi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau yang telah dilakukan pembakuan pada abad ke-20. Namun pada abad ke-15 dipakai oleh Kesultanan Malaka. Malaka adalah sebuah tempat di mana perkumpulan dari para nelayan dari berbagai negara dan membentuk suatu kota dan mengembangkan bahasa mereka sendiri. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh Ch. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Thaib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Mahmud yang dimuat dalam kitabnya yang berjudul Logat Melayu pada tahun 1801. Proses pengesahan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pada awal abad ke-20, pegawai pribumi memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam memahami bahasa Belanda, menyebabkan pemerintahan kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa, menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi dari ejaan Van Ophuijsen dari kitab Logat Melayu. Penyebaran ini lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada tahun 1917, nama ini diganti menjadi Balai Pustaka. Pada 16 Juni 1927, sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat Yahya Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan yang sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Syarif Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Dan kongres ini menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, muncul beberapa ejaan baru, yakni ejaan Republik, merupakan hasil penyederhanaan dari ejaan Van Ophuijsen yang berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Waktu itu yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan adalah Mr. Swandi. Maka ejaan tersebut dinamakan ejaan Swandi. Perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Ophuijsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Yang kedua, bunyi hamzah dalam ejaan Van Ophuijsen digantikan dengan K dalam ejaan Republik. Yang ketiga, kata ulang boleh diganti angka 2 dalam ejaan Republik. Yang keempat, huruf eteling dan empepet dalam ejaan Republik. Yang keempat, huruf E dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Yang kelima, tanda trema dalam ejaan Van Ophuijsen dihilangkan dalam ejaan Republik Indonesia, seperti yang ada di layar. B. Ejaan pembaharuan. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia, yang dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari 2 nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu, yaitu Profesor Prodino dan Eka Toko. Konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya, yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Yang kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Yang ketiga, gabungan konsonan NJ diubah menjadi S. Yang keempat, gabungan konsonan NJ diubah menjadi S. Yang kelima, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Yang keenam, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan O.
Contohnya seperti yang ada di layar. C. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959, diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Namun belum sempat digunakan karena terjadi konflik antara Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Yang berbeda adalah dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ diganti dengan C. Gabungan konsonan NJ diganti dengan NC. Dalam ejaan pembaharuan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan NS dan Bagian B, ejaan yang disempurnakan. Pada update 17 Agustus 1972, demikianlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yaitu EYD. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD yang ini seperti di bawah ini. A. Perubahan huruf. Yang dari ejaan lama yaitu jika yang diawali dengan D, jika diperbarui dengan jika, langsung jadi jika. Terus jakap diperbarui menjadi cakap. Huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya khilaf, fisik, valuta, universitas, zakat, dan khazanah. C. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan misalnya pada kata furqan dan xenon. D. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan D yang merupakan kata depan sebagai awalan ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya. Sedangkan D sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang ditulisnya. Contoh awalan dan kata depan: dicuci di kantor, dibelikan di sekolah. E. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penunda perulangan. Misalnya anak-anak bukan anak titik 2. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. Nomor 1, penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2, penulisan kata. 3, penulisan tanda baca. 4, penulisan singkatan dan akronim. 5, penulisan angka dan lambang bilangan. 6, penulisan unsur depan. Bagian E, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau singkat PUEB. EYD menjadi PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dari Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Dalam hal ini, PUEB dibentuk atas dasar EYD. Sebelumnya hanya saja pada PUEB terdapat penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut. Nomor 1, penambahan huruf vokal diftong pada EYD. Huruf diftong hanya 3 yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EB huruf diftong ditambah 1 yaitu ei. Misalnya pada kata geyser dan survei. 2, penggunaan huruf kapital pada EYD. Tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EB unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. D, penggunaan huruf tebal dalam EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Mengkhususkan huruf serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam ini fungsi ketiga dihapus. Ya. Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD. EYD kembali digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk menggantikan pedoman umum
Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4 yang diresmikan pada tahun 2015. Ada 7 aturan baru EYD. Yang pertama, penambahan kaidah baru yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoflong. Monoflong memiliki arti satu bunyi dan gabungan huruf vokal yang dikembangkan sebagai huruf monoflong adalah EU. Contohnya euri, seudati, sedeu. Yang kedua, perubahan kaidah yaitu pengkhususan penulisan bentuk terikat maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Pada ejaan sebelumnya, aturan penulisan kata terikat maha ada yang dipisah dan digabung sesuai syarat dan ketentuannya. Sementara pada EYD edisi 5, aturan penulisan kata terikat maha dengan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Perubahan redaksi dipakai menjadi digunakan pada penggunaan tanda baca titik. Sebelumnya, redaksi yang digunakan pada penggunaan tanda titik adalah tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Sementara pada EYD edisi 5 diubah menjadi tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 4. Pemindahan kaidah yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUEBI atau diatur dalam ejaan dipindahkan ke pedoman umum pembentukan istilah atau PUPI. Yang kelima, penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pusaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Hal itu agar EYD edisi 5 hanya berfokus pada ejaan saja. Hal teknis seperti tata cara penulisan, rujukan, dan kutipan akan mendapat tempat tersendiri. Yang keenam, perubahan contoh yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Yang ketujuh, perubahan tata penyajian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab. Sebelumnya, redaksi yang dipakai adalah A. Arab, bunyi pendek dan bunyi panjang menjadi A bukan O. Menjadi huruf fathah atau bunyi A. Yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A. You want that? In the bushes when you want that?